Gabungan Pengusaha Nata de Coco Indonesia atau GAPNI mencatat adanya potensi kerugian devisa negara sebesar 5,25 miliar US dollar atau setara 79,65 triliun rupiah disebabkan karena pemborosan air kelapa pada proses pengolahan kopra atau daging kelapa kering. Ketua GAPNI Dery Kusuma mengatakan sekitar 52,34% pemanfaatan kelapa sejauh ini masih dalam bentuk kopra untuk dijadikan produk turunannya, yaitu minyak kelapa, yang mana dalam proses pembuatan tersebut hanya memanfaatkan daging dan tempurung kelapanya saja, sedangkan 3,68 juta ton air kelapa atau setara 5,25 miliar US dollar terbuang sia-sia. Pemanfaatan kelapa selama ini masih hanya berfokus pada makanan seperti minyak dan santan serta briket. Padahal ada begitu banyak yang bisa dihasilkan dari produk turunan kelapa. Salah satunya seperti Filipina berhasil mengembangkan air kelapa menjadi nata de coco. Tahun 2017, United Coconut Association of Philippines mencatat nilai total ekspor nata de coco sebesar 1,138 juta US dollar. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam hal ini, negara kita memang tertinggal jauh. Padahal, Indonesia memiliki areal tanaman kelapa terbesar di dunia dengan potensi bisnis nata de coco yang sangat besar. Nata de coco adalah makanan yang terbuat dari air kelapa. Makanan ini berasal dari Filipina. Terbuat dari air kelapa tua yang mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri Acetobacter silinium. Dalam proses pembuatannya dihasilkan serat selulosa yang baik untuk pencernaan. Nata de coco juga kaya akan vitamin dan rendah kalori. Bibit dari nata de coco adalah bakteri Acetobacter silinium yang akan membentuk serat nata jika ditempatkan atau dikembangkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui proses yang terkontrol. Cara membuatnya adalah gunakan air kelapa tua. Hal ini disebabkan karena air kelapa muda lebih banyak mengandung air, sehingga proses penggumpalan membentuk nata menjadi lebih sulit. Air kelapa tua itu disaring lalu dimasukkan ke dalam dandang atau panci ukuran 5 liter atau 20 liter, lalu dimasak sampai mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, masukkan gula pasir, zat A dan juga biang. Lalu tempatkan di baki. Kemudian baki itu ditutup dengan menggunakan koran dan pastikan koran dalam kondisi steril dari bakteri yang mengganggu pertumbuhan nata de coco atau sari kelapa. Sebelumnya koran ini harus dijemur di bawah panas matahari. Pembibitan nata de coco dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 5:30 hingga 6:30 dan hasil pembibitan itu ditutup kembali. Bagi hasil pembibitan nata dibiarkan selama 1 minggu dan pada hari ke-7 silakan dibuka. Berikut ini kisah sukses para pembuat dan penjual nata de coco di Indonesia. Yang pertama, Badrun. Ia adalah pengrajin nata de coco asal Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indagiri Hilir, Provinsi Riau. Ia berhasil mengantongi laba bersih tidak kurang dari 26 juta per bulan. Dengan keuletan dan ketekunannya, Badrun berhasil membuat olahan air kelapa menjadi nata de coco. Usaha itu telah ia mulai sejak 20 Desember 2004 dan diberi label Selalu Jujur atau Salju. Saat ini banyak produk sejenis yang bermunculan di pasaran. Tapi untuk pasaran lokal, merek nata de coco salju tetap bisa bertahan dan mempunyai pangsa pasar tersendiri khususnya. Dengan permintaan yang masih cukup tinggi baik di pasar lokal maupun luar daerah serta ketersediaan bahan baku yang melimpah, Badrun sedang mulai penambahan kapasitas produksi hingga mencapai 100 ton per bulan. Untuk mendongkrak omset penjualan, Badrun memasarkan nata de coco siap saji di agen-agen penjualan online dengan brand Salju Koko Mandiri. Badrun memaparkan kondisi bahan baku kelapa yang melimpah membuka peluang sangat besar bagi usaha hilirisasi kelapa khususnya nata de coco.
Setiap hari tidak kurang dari 2 ton air kelapa dikumpulkan dan ditampung dari para petani atau pedagang kelapa parut di pasar. Kemudian ia olah menjadi sekitar 1,5 ton nata de coco. Omset dari usaha penjualan itu ditopang dari hasil penjualan nata de coco curah atau tanpa merek untuk memenuhi pesanan para produsen dari berbagai daerah seperti Medan, Lampung, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Permintaan nata de coco paling tinggi biasanya terjadi pada bulan Ramadan sampai pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri serta hari-hari besar lain. Karena permintaan kian meningkat, untuk memenuhi permintaan pasar luar kota membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung agar kapasitas produksi dapat tercukupi. Kisah lain datang dari Enok Sri Kurniasi, warga kampung Citaman, Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ia adalah sosok perempuan tangguh. Betapa tidak, dengan segala keterbatasan yang ia miliki, ia mampu merintis usaha nata de coco yang tidak punya karyawan hingga kini memiliki lebih dari 42 orang karyawan. Nia adalah seorang penyandang disabilitas atau difabel. Tangan kanannya putus saat ia mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Alas Roban, Semarang di tahun 1995 silam. Nia menceritakan jatuh bangun dalam menjalankan usaha itu. Ia mengatakan, pasca selesai kuliah, ia melamar ke sejumlah perusahaan. Namun karena mengalami keterbatasan fisik, pekerjaan sulit didapat. Tapi alhamdulillah, Allah memberikan kerjaan yang lain bagi dirinya. Saat itu ia dan suaminya mencoba usaha pembuatan nata de coco. Usaha ini ia pilih karena bahan baku yang sangat melimpah. Prospek ke depan sangat cerah. Pasar sangat luas dan bahan baku sangat banyak yang tersedia setiap saat, kata Nia. Wilayah Kabupaten Ciamis memang penghasil kelapa yang airnya menjadi bahan baku nata de coco. Dipilihnya usaha ini karena Nia memiliki sedikit pengetahuan dalam hal pembuatan nata de coco, karena ia sebelumnya pernah bekerja di perusahaan nata de coco. Dengan modal itu, usaha nata de coco ini mulai dirintis di tahun 2006. Nia mengumpulkan air kelapa yang dibuang atau limbah dari tempat pemarutan kelapa, tukang minyak kelapa, hingga tukang wajik. Ketika awal membuka usaha, Nia kesulitan dalam memproduksi nata de coco. Ia mengaku bahwa dirinya bukan ahli fermentasi, namun dengan niat yang kuat, ia terus belajar dan memperdalam ilmu tentang fermentasi tersebut. Dengan terus belajar, semuanya bisa diatasi.